Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan berisikan tutorial pembuatan objek tong sampah menggunakan aplikasi Blender 2.79. Pertama, kita akan mengaktifkan emulat dompetnya terlebih dahulu dengan cara klik file, kemudian pilih user preference, kemudian pilih input, kemudian checklist di bagian emulat dompet. Kemudian kita akan menghapus objek kubus ini terlebih dahulu dengan cara tekan X kemudian delete. Kemudian kita akan memunculkan objek baru dengan cara tekan Shift kemudian A, kemudian pilih Mesh dan pilih silinder. Objek silinder inilah yang akan kita jadikan sebagai tong sampah nanti. Ubah menjadi edit mode, kemudian ubah menjadi face. Sudah seperti ini, kemudian tekan A untuk unselect. Kemudian kita akan membuat lingkar bawah dari tabung ini lebih kecil daripada lingkar atas dengan cara seleksi bagian bawah. Sudah seperti ini. Sudah terseleksi, kemudian tekan S untuk mengatur skalanya. Kemudian masukkan ke dalam agar mengecil. Kira-kira segini sudah pas. Nah, kemudian tekan Ctrl dan R. Ctrl dan R, kemudian sudah muncul garis ungu, klik, kemudian tarik ke bawah untuk membentuk garis-garis pada tong sampahnya nanti. Kira-kira segini sudah pas. Kemudian kita akan memberikan tanda pada garis ini dengan cara pilih ke bagian shading, kemudian klik mark seam. Nah, sudah seperti ini, kemudian tekan A untuk unselect. Kemudian lakukan lagi hal yang sama, yaitu Ctrl kemudian R, klik, kemudian tarik untuk garis yang atas. Bagian atas lebih kecil daripada bagian yang bawah. Kira-kira segini sudah cukup. Kemudian klik lagi mark seam untuk memberikan tanda pada garisnya. Sudah seperti ini. Kemudian kita akan menghapus bagian atas tabung dengan cara ubah menjadi face. Kemudian seleksi bagian atas tabung, kemudian tekan X, kemudian pilih face. Nah, sekarang bagian atasnya sudah hilang, sudah bolong, sudah berlubang, sudah menyerupai bentuk dari tong sampah. Kemudian kita akan menyeleksi dua bagian yang di atas dan di bawah yang sudah diberikan garis ini dengan cara klik salah satu kotak yang ada di atas. Seperti itu, kemudian tekan L. Nah, semuanya akan terseleksi. Lakukan yang sama pada bagian bawah dengan cara tekan Shift terlebih dahulu, kemudian klik salah satu kotak, kemudian tekan L. Nah, sekarang dua bagiannya sudah terseleksi. Kemudian kita akan memisahkan bagian yang sudah diseleksi ini dengan bagian tengahnya, yaitu dengan cara tekan P, kemudian pilih selection. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membuktikan dengan cara ubah menjadi object mode. Kemudian kita bisa menggeser objek atau bagian-bagian yang sudah diseleksi. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan memberikan warna pada bagian yang sudah diseleksi ini dengan cara ke material, kemudian klik new, kemudian di bagian diffuse-nya itu ubah warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya akan pakai warna merah. Saya akan pakai warna merah. Nah, warnanya sudah dapat. Kemudian kita ubah lagi ke edit mode. Kemudian kita akan mengedit bagian atas tabung dengan cara ubah menjadi edge. Kemudian seleksi bagian garis atas tabung dengan cara klik bagian garisnya. Kemudian kita akan melakukan extrude dengan cara tekan E, kemudian tekan Z agar extrude-nya rapih dan lurus ke atas. Sudah kira-kira segini. Kemudian kita akan melakukan extrude lagi dengan cara tekan E, kemudian tekan S untuk mengatur skalanya. Nah, sudah kira-kira segini. Sudah terbentuk bagian atas tabungnya. Kemudian kita akan menyeleksi bagian atasnya ini dengan cara ubah menjadi face. Bagian atasnya saja yang mau diseleksi.
Di sini saya akan mencoba dengan cara yang tadi, dengan cara klik salah satu kemudian tekan L, tapi ternyata terseleksi semuanya, sedangkan kita membutuhkan atasnya aja, jadi saya melakukannya secara manual dengan cara klik salah satu kemudian tekan shift dan klik yang lainnya juga, shiftnya jangan dilepas. Diseleksi satu-satu sampai semuanya terseleksi. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita akan melakukan extrude dengan cara tekan E dan tarik ke atas seperti itu. Kira-kira segini. Sudah. Kemudian kita akan memberikan garis lagi untuk mengedit bagian tengahnya dengan cara tekan Ctrl kemudian R. Sudah terbentuk garisnya, kemudian klik, kemudian kita tarik ke arah garis biru atau ke arah atas. Nah, seperti itu. Kelihatan ya bentuknya, dia sudah agak menjulang bagian tengahnya. Tarik lagi sedikit untuk membentuk. Nah, kira-kira segini. Kemudian ubah menjadi object mode. Kemudian kita akan menghaluskan bagian yang sudah kita buat tadi, yaitu bagian atas dan bawahnya. Ke bagian tools, kemudian klik smooth. Nah, bagian atas dan bawahnya sudah jauh lebih halus. Seperti ini. Untuk bagian bawahnya ini masih terlalu halus ya, jadi kita akan memberikan garis penegasan atau potongan dengan cara ubah lagi menjadi edit mode. Kemudian untuk bagian bawahnya, kemudian tekan Ctrl R. Nah, sudah ada lingkaran, klik, kemudian tarik garisnya lurus ke bawah seperti itu. Kemudian tekan lagi Ctrl R, klik, kemudian tarik garisnya ke pas garis atas yang merah seperti itu. Kemudian kita ubah ke object mode. Nah, bagian bawahnya akan lebih berpotongan, ada penegasan garis seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pengeditan pada bagian tengah tabung dengan cara pertama klik atau seleksi bagian tengahnya, kemudian ubah menjadi edit mode. Sudah. Kemudian kita akan memberikan garis pada bagian tengah ini dengan cara Ctrl R, kemudian tekan angka 1 dan 3 atau 13. Itu untuk membentuk banyak garis seperti ini. Kemudian klik, kemudian klik lagi. Sudah seperti ini, sudah banyak garisnya. Kemudian kita akan beralih lagi ke object mode. Kemudian kita akan menambahkan modifier. Pertama pilih modifier, kemudian add modifier, kemudian pilih wireframe. Sudah bolong-bolong seperti ini keranjangnya. Kemudian kita add modifier lagi, kita pilih simple deform. Sudah seperti ini, sekarang garisnya sudah miring-miring. Kemudian kita akan memberikan warna pada bagian tengah tabung dengan warna yang sama pada bagian atas dan bawahnya. Dengan cara kita ke material, kemudian klik new, kemudian pada ikonnya kita pilih material 1 atau material pertama. Nah, sekarang semuanya sudah sewarna.
sudah sangat menyerupai tong sampah ya, sudah jadi tong sampahnya. Kemudian kita akan memberikan lantainya. Dengan cara pertama kita geser terlebih dahulu tong sampahnya, ubah view-nya dengan cara tekan 1. Sudah tekan 1, kemudian tekan 5. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan mengubah letak tong sampahnya. Tekan B untuk seleksi. Kemudian tarik ke atas agar sejajar dengan X. Kira-kira segini. Sudah, kemudian tekan A untuk unselect. Kemudian kita akan menambahkan objek baru dengan cara tekan Shift kemudian A, pilih Mesh, kemudian pilih Plane. Kemudian tekan 1 lagi untuk view-nya. Kemudian letakkan plane tadi atau yang akan menjadi lantainya di bagian bawah dari tong sampahnya. Diatur aja letaknya. Kemudian klik B, ini saya untuk menyeleksi bagian tong sampah karena tong sampahnya akan saya naikkan sedikit. Arahkan ke sumbu yang warna biru. Nah, kemudian semuanya sudah pas. Lantainya tepat berada di bawah tong sampah. Kemudian tekan S untuk men-scale bagian plane-nya. Kemudian tekan 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan tekstur atau material pada bagian plane-nya dengan cara material, kemudian tekan new atau klik new. Kemudian kita ke tekstur, kita klik new lagi. Kemudian pilih image or movie untuk tipenya, kemudian pilih open. Di sini saya sudah menyiapkan tekstur yang akan saya pakai. Tekstur jalan seperti aspal. Kemudian di bagian koordinatnya kita ganti menjadi generate. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita ke bagian material lagi. Nah, materialnya sudah berubah ya. Kemudian kita ganti menjadi material. Nah, sekarang lantainya sudah sesuai dengan tekstur yang kita masukkan tadi. Kemudian saya akan mengatur pencahayaannya dengan cara seleksi bagian cahaya atau bagian lampu. Kemudian ubah view-nya menjadi seleksi, kemudian ubah view-nya menjadi angka 3 dengan cara tekan angka 3. Kemudian tekan angka 1. Seperti ini. Di sini saya akan mengatur letak-letak cahayanya. Ini saya geser sedikit. Kemudian saya naikkan sedikit seperti ini. Kemudian saya klik 3 untuk mengganti view-nya. Kemudian saya agak geser sedikit ke kiri. Dan saya turunkan sedikit seperti ini. Kemudian ubah view-nya dengan cara tekan 0 untuk menjadi view kamera. Kemudian tekan tanda tambah yang ada di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian checklist di bagian lock camera to view. Ini di checklist. Kemudian kita akan mengatur letak tong sampah pada view kamera ini dengan cara seleksi tong sampahnya. Sini saya tekan B, kemudian seleksi. Kemudian ini bisa kita geser, mau ke depan atau lebih ke samping atau lebih ke atas, disesuaikan aja. Seperti ini. Ini saya sudah merasa pas. Kemudian untuk melihatnya, kita pilih bagian render. Kemudian pilih render image. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Ini sudah pas untuk saya juga sudah mendapatkan pencahayaan yang saya inginkan.
Kemudian untuk menyimpan kita bisa pilih image, kemudian pilih save as image. Kemudian kita bisa mengganti nama dari file ini. Kita ingin menamainya apa? Kemudian mengatur letak di mana file yang akan disimpan. Kemudian pilih save. Dan sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.